Dalam upaya ikut serta mendukung program vaksinasi perlindungan terhadap virus COVID-19 di Indonesia tahap 2, Universitas Brawijaya melaksanakan vaksinasi kepada tenaga pendidik, dosen, dan juga pekerja pelayanan publik di Samanta Krida Universitas Brawijaya. Setidaknya ada sekitar 5.000 peserta vaksin yang terdaftar yang bakal divaksin. Dalam kurun 2 hari sudah ada 1.500 tendik dosen dan pekerja pelayanan publik yang sudah menerima vaksin. Jadi vaksinasi hari ini dan kemarin merupakan rangkaian dari vaksinasi Sivitas Akademika UB. Jadi totalnya yang akan kita vaksin itu adalah dari dosen, kemudian tenaga pendidikan, kemudian karyawan-karyawan dan pegawai-pegawai yang ada di bawah badan yang di bawah Universitas Brawijaya. Itu totalnya ada 5.000 orang. Rencananya kami bagi dalam 6 klaster, jadi per periodenya itu ada sekitar 800-an. Untuk 2 hari ini, jadi sementara karena obat yang datang cukup untuk 2 hari ini, kami laksanakan 2 hari ini. Selanjutnya mungkin akan dilakukan dalam minggu depan nanti sambil menunggu keputusan lebih lanjut seperti itu. Screening ini sebenarnya sudah dilakukan juga kemarin pra-screening oleh tim Satgas, jadi melalui Google Form tentang penyakit-penyakit penyerta yang mungkin dialami pasien. Kemudian screening kedua pada hari ini langsung dilakukan dengan pengukuran tensi dan suhu. Selain itu juga ada form screening yang kita isikan lagi oleh dokter. Dan memang bila lolos screening boleh vaksin, namun bila tidak bisa screening maka pasien dipulangkan dan akan dijadwalkan kemudian seperti itu. Untuk distribusi kan ini kalau vaksinasi guru dan dosen ini termasuk dalam tahap 2 di nasional. Jadi tahap 1 kemarin yang untuk nakes ada 1 juta sekian itu. Tahap 2 ini menyasar ASN, guru, dosen, pegawai pemerintah, itu semua di tahap ini. Jadi secara berkala memang akan dibagikan oleh Dinkes Kota. Jadi dari Kementerian Kesehatan dibagi ke Dinkes Provinsi, ke Dinkes Kota, lalu ke kami. Kalau kami ini ada di bawah klinik dan klinik UB. Jadi koordinasinya dengan klinik Universitas Brawijaya. Jadi vaksinasi ini tujuannya baik, yaitu untuk mencegah penyebaran dari COVID-19 serta mengurangi angka kesakitan dari COVID. Sehingga jangan ragu-ragu, ikutilah saran dari pemerintah untuk melaksanakan vaksinasi ini. Sementara itu, untuk menghindari kerumunan, pihak Satgas UB menerapkan sistem pembagian kuota di setiap harinya. Dalam pelaksanaan vaksinasi di UB sendiri melalui berbagai tahapan. Yang pertama, peserta vaksin wajib mendaftarkan kepada link yang sudah disediakan oleh pihak Satgas UB. Kemudian, datang di Samanta Krida UB untuk melakukan pengisian beberapa berkas. Setelah lolos registrasi, peserta akan dilakukan cek tensi atau suhu. Selanjutnya akan masuk di tahap screening yang mana disinilah penentu apakah peserta dapat menerima vaksin atau tidak. Jika peserta memiliki riwayat penyakit atau hal lainnya yang tidak sesuai dengan persyaratan, maka peserta akan ditunda terlebih dahulu untuk divaksin. Dan jika lolos di tahap ini, peserta langsung melakukan pemberian vaksin. Setelah pemberian vaksin sudah dilakukan, peserta wajib menunggu 30 menit untuk melakukan observasi, melihat apakah ada reaksi yang dirasakan setelah pemberian vaksin. Setelah sudah divaksin, para peserta akan mendapatkan surat dan tanda terima vaksin seperti sertifikat bahwa sudah divaksin. Kalau setelah divaksin tidak ada rasa yang bagaimana gitu ya. Kan ini sekarang saya lagi masa observasi, kita menunggu 30 menit ada reaksi atau tidak di badan kita. Tapi so far so good sih. Jadi saya bisa foto-foto. Oh, kan bagus terus. Ya, masih aman. Masih aman. Iya, masih aman. Buat teman-teman semua, ayo kita vaksin demi Indonesia lebih maju dan kita bisa beraktivitas kembali seperti semula. Lebih semangat lagi. Ternyata vaksin yang ditunggu-tunggu, terutama oleh keluarga besar Sivitas Akademika Universitas Brawijaya, telah kita lakukan, kita jalani, tidak sakit sama sekali. Ingat, semuanya sudah dikontrol, sudah disupervisi oleh pemerintah maupun Sivitas Akademika, dan tentunya kita berharap selepas dari Universitas Brawijaya ke semuanya yang lain, terutama di masyarakat luas. Yang dirasakan grogi karena dokternya cantik dan tampan-tampan.
Tapi pada prinsipnya tidak sakit sama sekali, di mana pada pelayanan kali ini sangat pelayanan prima. Lindungi diri kita, lindungi keluarga kita, apa yang kita lakukan adalah ibadah, dan kesemuanya kembali ke psikologis kita. Ketika pola pikir kita dapat berjalan dengan baik, berpikir secara positif, kita akan memberikan aura positif pada semuanya. Ingat, kesehatan yang utama untuk kita, untuk keluarga, dan juga untuk semua kerabat handetolan yang ada di sekitar kita. Wani loro, wani sehat, wani selamat. Vaksinasi memang bukan berarti sembuh total dari virus. Akan tetapi, ini merupakan cara dan solusi yang diberikan oleh pemerintah untuk meredam penyebaran COVID-19 di Indonesia dan dunia. Dari Samata Krida Universitas Brawijaya, Satria dan Hafiz melaporkan untuk UB TV.